Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Yulanda Fitria dengan NIM 5111711079. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai usulan penelitian saya yang berjudul pengaruh return on asset, return on equity, dan debt to equity ratio terhadap return saham pada studi kasus perusahaan manufaktur subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Ya, selanjutnya di sini ada pembahasan. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai yang pertama ada latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan terakhir ada metode penelitian. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Seiring dengan majunya teknologi saat ini, berbagai macam perubahan dituntut dapat mengembangkan usahanya dengan maksimal. Di Indonesia saat ini sudah banyak terdapat perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan sektor andalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan berperan penting dalam meningkatkan nilai investasi. Salah satunya adalah subsektor tekstil dan garmen. Sektor tekstil dan garmen merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk perekonomian Indonesia. Sektor ini banyak menciptakan peluang lapangan pekerjaan dan salah satunya yang cukup mendorong peningkatan investasi dalam negeri maupun luar negeri. Bisa dilihat pada grafik di samping mengalami penurunan nilai return saham pada tahun 2019 ke 2020 yaitu sebesar 0,5%. Pada periode sebelumnya pun sektor tersebut mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 ke 2017 sebesar 0,1%. Selama kurun waktu 5 tahun, penurunan nilai return saham subsektor tekstil dan garmen yang terbilang cukup besar dan signifikan terjadi di tahun 2020. Hal tersebut sangat menarik peneliti untuk melakukan penelitian pada sektor tersebut. Walaupun jika dibandingkan dengan subsektor yang lain terdapat dua sektor yang penurunannya lebih drastis di tahun 2020 yaitu pada sektor mesin dan sektor otomotif. Tetapi peneliti lebih tertarik untuk menjadikan subsektor tekstil menjadi objek penelitian. Alasannya dikarenakan subsektor tersebut merupakan industri yang strategis dan menghasilkan Selanjutnya adalah grafik rata-rata return saham, return on asset, return on equity, dan debt to equity ratio pada perusahaan tekstil dan garmen. Bisa dilihat bahwa ROA pada tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 32,07%, sedangkan pergerakan return saham itu mengalami penurunan di tahun yang sama. Dan ROE pada tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 31,19%, dan pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 30,03%, sedangkan pergerakan return saham pada tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan dan di tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak sebanding dengan teori yang sudah dijelaskan. Yang ketiga ada debt to equity ratio pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan sebesar 2,01 dan pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 2,35, sedangkan pergerakan return saham pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan dan pada tahun 2018 ke 2017 mengalami penurunan. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi return on asset, return on equity, debt to equity ratio, return saham pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen di BI pada tahun 2016-2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh return on asset terhadap return saham pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh return on equity terhadap return saham pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.
Yang keempat, bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham pada perusahaan subsektor tekstil dan garment di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Dan terakhir, bagaimana pengaruh return on asset, return on equity, dan debt to equity ratio secara simultan terhadap return saham pada perusahaan subsektor tekstil dan garment di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Berikut adalah maksud dan tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh return on asset, return on equity, dan debt to equity ratio terhadap return saham pada perusahaan subsektor tekstil dan garment di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Selanjutnya, untuk mengetahui kondisi return on asset, return on equity, debt to equity ratio terhadap return saham pada perusahaan subsektor tekstil dan garment di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kondisi pengaruh return on equity terhadap return saham pada perusahaan subsektor tekstil dan garment di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh ROA terhadap return saham pada perusahaan subsektor tekstil dan garment di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham pada perusahaan subsektor tekstil dan garment di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Dan yang terakhir, di mana untuk mengetahui bagaimana pengaruh return on asset, return on equity, debt to equity ratio secara simultan terhadap return saham pada perusahaan subsektor tekstil dan garment di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan teoritis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan dapat diaplikasikan serta disosialisasikan sesuai dengan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan, serta menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua ada kegunaan secara praktis, yaitu hasil peneliti ini diharapkan dapat memberi masukan positif dan informasi tambahan bagi manajemen perusahaan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Return saham adalah salah satu faktor yang memotivasi investor untuk melakukan investasi dan juga sebagai imbalan atas keberanian investor penanggung resiko dari investasi yang dilakukannya. Menurut Tanda Lilin 2017, return on asset digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang dilihat dari total aset yang dimilikinya. Menurut Sutrisno 2017, return on equity yaitu menguji sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya perusahaan untuk memberikan pengembalian laba terhadap ekuitas. Menurut Fahmi 2017, debt to equity ratio merupakan perbandingan antara total aset utang perusahaan dengan total modal. Menurut Sutrisno 2017. Selanjutnya, paradigma penelitian dan hipotesis. Di sini bisa dilihat H1 di mana return on asset berpengaruh positif terhadap return saham. H2, return on equity berpengaruh positif terhadap return saham. H3, return debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. Dan H4, return on asset, return on equity, dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya ada teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan regresi data panel, yang dimana estimasi model regresi data panel. Yang pertama ada metode common effect model, metode fixed effect model, dan metode random effect model. Yang dimana penentuannya uji model regresi data panel menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji multiplier. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yang dimana yang pertama menggunakan uji
multikolinearitas, di mana uji tersebut untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yang dimana untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial dengan melakukan uji T dan uji F. Yang kedua ada koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi mempunyai tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.